Ya, halo sahabat YouTube, selamat siang, kembali lagi di channel saya. Oke, dalam konten kali ini ada sedikit berbeda ya, dimana tampilan Suzuki GSX-R 150 gue sekarang tampil trondol ya. Oke, jadi ternyata ya, setelah saya bikin trondol, ada suatu karakter yang muncul di sini ya kan. Awalnya gue masih pakai apa sih namanya, spakbor ya, spakbor belakang masih pakai, kemudian gue masih pakai plat ya kan. Nah sekarang saya coba bikin trondol ya, salah satunya spakbor belakang saya lepas, saya hilangin platnya, kemudian spion saya lepas, kemudian platnya, besi plat di sini juga saya lepas ya. Ternyata setelah saya bikin trondol, karakter balap dari motor ini tuh nampak jelas ya. Jadi secara desain DNA motor ini tuh GSX-R 1000 ya. Tapi di sini ya, menurut gue, penilaian gue ini ya, argumentasi gue, motor ini tuh lebih mirip Moto3 look ya. Jadi kalau ada yang bilang motor ini mirip-mirip Moto3 look, emang bener gitu. Motor ini kalau dibikin trondol, karakter balapnya itu terlihat jelas cuy. Dari samping, ini dari samping ya. Dari samping di sini cuma gue pasang Progat, ini KW ya, bukan asli. Dan gue ganti windshield. Gila, keren banget cuy. Serius, karakter balapnya itu bener-bener nonjol banget gitu. Padahal ini part standar ya, ini standar, real standar, nggak ada apa sih namanya, aksesoris maupun part-part branded kayak underbone, knalpot standar, terus windshield pun gue beli ya murah itu, kemudian Progat juga ya Progat KW ya kan, dimana kaliper, rem masih standar, triple clamp pun masih standar, tapi apa sih namanya, aura motor balapnya itu udah ada gitu, udah bisa tampil apa ya, gila, keren parah gitu, hedon banget. Dilihat dari belakang nih, ini dari look around dari belakangnya ya, gila keren banget cuy. Gimana kalau motor ini kita modifikasi dengan part-part mahal ya kan, seperti halnya monoshocknya kita ganti Orlin gitu, terus underbone-nya kita ganti ya WR3 maupun RCB lah standarnya gitu. Kemudian knalpot kita bisa pakai R9 ya, buat motor-motor 150 it's okay lah R9 gitu yang harganya 2 jutaan ya kan. Atau triple clamp-nya kita bisa ganti dengan sub yang harganya ya sekitar 1,5 jutaan ya. Kemudian master rem, kaliper, kalau semua partnya itu kita ganti dengan apa sih namanya, barang-barang branded ya. Gila, ini motor udah hedon parah cuy. Sekarang kita lihat around dari depan ya. Dari depan mungkin sekilas terlihat seperti kepala lele ya. Emang sih, emang kayak kepala lele, tapi jangan salah loh. Ini kalau gue sih lebih suka desain yang seperti ini gitu. Simple tapi garang ya kan. Simple tapi pasti gitu. Nggak banyak lekukan yang kayak apa ya, nggak penting banget. Biarpun DNA-nya Suzuki GSX-R 1000, tapi karakter yang menonjol di sini tuh Moto3 look ya, karena desainnya yang ramping kecil seperti Moto3 look. Bahkan ada yang apa sih namanya, memodifikasi motor ini fairingnya dibikin Moto3, dan itu emang bener mirip-mirip Moto3 banget gitu. Jujur ya, setelah setahun saya pakai motor ini ya, jadi awalnya emang gue masih ya standaran aja gitu, dalam arti gue nggak bikin trondol ya. Gue masih pakai spakbor, gue masih pakai apa sih namanya, spion yang bawaan dealernya gede banget ya kan. Terus sennya juga masih sen standar. Kemudian gue masih pasang plat. Itu emang belum kelihatan apa ya, belum kelihatan motor
karakter dari motor balapnya belum ada, tapi setelah saya bikin trondol seperti ini, gila men, karakter balapnya udah bener nonjol banget cuy. Ini belum gue modif pakai part-part yang emang apa sih namanya, yang emang tampil racy banget ya kan. Ini baru part standar cuy. Jadi mungkin seiring berjalan lah gue pengen seenggak-enggaknya gue bisa ganti triple clamp-nya ya kan. Triple clamp-nya shaft, kemudian gas spontan, terus master rem, karena kan semua itu emang budgetnya lumayan cuy buat gue ya, apalagi gue sebagai apa sih namanya gaji karyawan yang cuma UMR, jadi buat bisa beli part mahal branded itu butuh nabung ya. Oke. Jadi ini tampilan look run-nya ya. Ya gue sih nggak peduli apa kata orang ya. Ini menurut argumentasi gue ya. Jadi Suzuki GSX-R 150 ya, tipe DOHC. Menurut gue real DOHC 150 karena hanya Suzuki GSX-R 150 yang punya RPM itu nyampe 13.000. CBR 150 dengan R15 RPM-nya itu di limit ya 11.500, nggak nyampe 12.000. Cuman motor ini yang tembus 13.000 RPM. Jadi udah jelas gitu, teknologi high performance itu udah melekat pada motor ini. Karena apa? Semakin tinggi RPM-nya maka komponen mesinnya juga semakin kuat cuy. Atau komponen mesin yang dibangun itu kokoh cuy, kuat dibandingkan mungkin CBR yang sama-sama DOHC tapi dia nggak berani buat menyematkan teknologi high performance pada motor CBR itu. Faktanya limiter dia di ya cuma 11.500 ya kan, sama dengan R15 dia nggak bisa dilepas sampai 13.000. Andai kata bisa kalian ganti ECU buat dilepas di 13.000. Pertanyaan saya, apakah komponen mesinnya support atau mendukung? Gue yakin enggak. Yang ada apa? Mesinnya yang jebol. Jadi ini argumentasi gue ya, berkaitan tentang Suzuki GSX-R 150. Jadi kenapa gue suka sama Suzuki GSX-R 150? Yang awalnya gue mandang sebelah mata ini motor karena di pasaran dia nggak laku. Hanya beberapa orang yang bisa menilai motor ini. Motor ini tuh keren, hanya beberapa orang aja cuy, hanya di mata beberapa orang. Bahkan ada kolektor atau youtuber yang mengoleksi motor ini cuma buat ya dijadikan pajangan doang karena dia suka dengan desainnya yang simple, ramping, dan yang jelas nggak neko-neko cuy. Tapi emang bener sih. Jadi buat kalian yang terlanjur meminang Suzuki GSX-R 150, kalian nggak salah cuy, serius. Selera kalian itu nggak murahan banget gitu. Biarpun motor ini motor murah ya. Ada yang lagi ngedrak sih. Ya iklan bentar, ada bukan bocil sih, ngaber. Oke, sedikit cerita ya tentang pemakaian gue selama setahun ya dengan motor Suzuki GSX-R 150 ya. Jujur ya, sebenarnya masalah-masalah yang timbul dari motor ini hanya berkaitan tentang ya mungkin kelistrikan ya. Jadi masalah gue dulu pernah water pump gue masalah atau tekanan dari water pump itu menurun ya. Gue sih nggak tahu ya itu karena apa. Bisa jadi dari bahan bakar yang saya pakai. Awalnya saya pakai Pertamax ya. Emang sih setelah dicek filter pumpnya gitu, itu emang kotor ya kan. Habis itu setelah diganti ternyata full pumpnya juga minta diganti baru. Tapi setelah diganti baru gitu, ternyata motor ini ya performanya kembali normal, kembali tarikannya ya enak lagi, nggak masalah lagi ya. Sama pernah dulu rembes bagian selang radiator ya, jadi ada klem-kleman gitu dari bagian selang radiatornya itu ya minta
diganti aja sih itunya, apa sih, klem-klemannya dilem lagi, kemudian dirapetin lagi, dan masalah itu udah selesai ya. Selama ini nggak ada masalah yang berkaitan tentang mesin ya, seperti halnya ke bunyi kelotok-kelotok dari mesin nggak ada. Motor ini secara mesin emang bagus ya, nggak ada berisiknya sama sekali, maksudnya nggak ada apa sih namanya ya, kayak hal-hal yang aneh gitu. Mungkin terdengar kayak kelotok-kelotok dari mesin itu nggak ada gitu. Tapi perlu kalian ketahui, DOHC itu mesinnya emang berisik ya, berbeda dengan R15 yang dia tipe mesinnya SOHC yang jelas lebih adem ya, nggak terlalu berisik. Kemudian ada CBR, biarpun CBR itu DOHC juga, tapi dia konfigurasi mesinnya berbeda dengan GSX-R 150. Perbedaannya ada pada buka tutup katup, di mana dia memakai noken arm, apa sih namanya, noken asnya dia pakai rocker arm, yang dimana rocker arm ini bisa meredam gesekan antara noken as dengan klep ya. Jadi dia akan terlihat, terdengar lebih halus dibandingkan motor ini ya kan, dibandingkan Suzuki GSX-R 150, karena noken asnya itu langsung menekan klep ya, sehingga pada RPM tinggi akan terdengar ya gesekan yang ya pokoknya kebisingan mesin itu emang terdengar jelas gitu, apalagi RPM tinggi ya. Oke, sekilas tentang Suzuki GSX-R 150 ya. Jadi sebelum gue akhiri video ini, tolong tinggalkan komen kalian ya. Menurut kalian Suzuki GSX-R itu pantas nggak sih jadi motor buat motor apa sih namanya, koleksi ya kan, di kelas 150? Karena motor ini desain dari tahun 2016 sampai sekarang, desainnya nggak ada berubahnya ya. Inilah yang menjadikan motor ini tuh layak diburu ya, layak dibeli, karena memiliki filosofi yang emang motor ini motor balap gitu. Oke, buat kalian teman-teman pecinta GSX-R, tolong tinggalkan komen di bawah berkaitan tentang modifikasi motor ini ya, bagusnya seperti apa. Karena jujur gue nggak suka dengan modifikasi yang namanya cover tangki sama cover apa sih ekornya ya, jadi tailnya atau di belakang ini dibikin gede, gue nggak suka. Gue lebih suka modifikasi simple, dimana mungkin kalian bisa ganti knalpot racing, kemudian kalian ganti underbone, kaliper rem, atau triple clamp. Nah itu gue suka. Tapi kalau misalkan modifikasi yang berkaitan tentang merubah bodi motor, gue agak nggak searah gitu. Karena menurut gue desainnya ini udah ganteng parah, nggak perlu ada yang dirubah ya kan. Kalau kita bicara part, emang ya kalau part kan kita nggak merubah desain gitu. Desain asli motor ini tetap terjaga ya kan, karena ya seperti ini aja menurut gue ini udah lebih dari cukup ya kan, nggak perlu ada yang dirubah secara desain bodi ya. Mungkin kalau kalian pengen ganti apa sih namanya wing arm, mungkin akan terlihat seperti ya Mugeluk lah. Cuma buat gue seperti ini udah cukup ya. Oke, see you next time, see you next video, bye bye.